eh, tentang avokat yang abang bilang tadi tentang kode etik. Ya, memang Bang PA tuh nggak tahu kode etik. Otaknya juga tuh harus diobatkan itu Bang PA tuh, bukan badannya aja, otaknya yang harus diobatkan itu. Ini Coy. saya udah ada lagi si buat Bang. naga tuh keluar kemarin. Kalau menurut saya bang, monyet aja nggak bakalan mau abang matanya didonorkan sama si Agus bang. Nggak ikhlas katanya, nggak ridho abang. Tak ikhlas dianya, makanya tadi aku bilang, tadi ada yang nanya bawa kemana, ke neraka. Itu jawaban yang paling simpel itu kata aku mah. Waktu si Farhad ditanyain mau diganti mata Kak Iwan bisa nggak bang? Udah kenapa sampai ke Iya binatang aja nggak ikhlas bun. Ini saya mau nanya nih sama bapak-bapaknya yang ada di sini, boleh kan? Termasuk Bang Denny, termasuk bapak-bapak yang ada di sini. Pia mau nanya, Pia bukan ibu ya, Pia masih muda, Pia belum nikah. Pia juga pernah dibantu sama Teh Nopi. Pia juga pernah dibantu sama Teh Nopi. Kenapa Pia bela mati-matian Teh Nopi? Karena saya sudah pernah satu room sama Teh Nopi di roomnya. Jawabannya yang kayak gini, dibawa ke sisinya. Itu mungkin ada jawaban seperti itu. Betul, saya ngomong kayak gitu, betul. Saya salah satu. Dennis, saya nggak setuju, Bang Dennis, saya nggak setuju kalau begitu saja. Yang setuju saya adalah asosiasi advokat seluruhnya memeriksakan anggotanya ke psikolog juga. Jadi jangan hanya orang tertentu bang. Jadi pengacara, oknum pengacara itu dites juga itu. Begini Pak, mohon maaf. benar. Begini Bang, Mantap. Jangan termasuk adikku yo. Jangan termasuk adikku. sebentar. Coba pengobatan matanya, kan begitu. Astagfirullahaladzim ya Allah. Oh iya bang, terima kasih jawabannya bang. Bang Anto, Kocak tuh, Bang Bang. Anto, Bang Anto, kalau Siap. nanti semua diperiksa, kalau semua diperiksa Sampai sakit, positif Abang. ODGJ gimana? Jawaban Bang Dennis itu menurut saya tuh Perut saya sampai mules abang. masuk nggak? Begini lah, Astaga, ya Allah. begini. Itu ada Bang Yoman, Bang Herwanto, Bang Jos, ada Bang Mukhtar Effendi. Dari ketujuh orang pengacara tim saya paling muda di situ. Nah, namun saya selalu dijadiin ketua tim PH-nya karena saya orangnya tegas, simpel ngomongnya, tapi berdasarkan hukum dan mendasar gitu loh. Simpel tapi tegas dan menjurus gitu loh. Ngapain kita panjang lebar kalau ngomongnya nggak ngomong ngalor ngidul gitu loh. Makanya fokus aja dulu pengobatan psikologisnya Agus dulu. Kalau Agus Walaupun nggak punya titel dokter ya, Bang Denis. Walaupun nggak punya titel dokter, paling tidak nggak tempe-tempe banget gitu ya. Nah itu tadi. Nah, ini kan butuh ekspor ya gitu loh. Bukan butuh keluar di media sosial itu nggak penting gitu loh. Butuh kerjanya. Lah ya, Laporan kemarin lapornya walaupun nggak punya gelar, nggak punya Iya. gelar dokter, Saya paling tanya, tidak Bang. nggak tempe-tempe Bang. banget gitu. Bang Dennis, saya tanya ke Bang Des, tapi ini kita santai ya. Ini kaitan PH tadi ya, oknum. Ketika pengacara itu jadi, itu ada nggak tes psikolog? Karena gini, saya pernah ikut tes-tes macam-macam ya di eselonan begitu ya. Itu kita general check up, kemudian kejiwaan, ada nggak itu? Ini Jangan serius loh. pancing Ini serius. ketawa. Ada nggak? Atau begini bang, habis PKPA lulus lalu dilantik. Atau ada nggak? Kalau nggak ada, ini kayaknya perlu bang. kalau tes kesehatan itu tetap ada bang. Psikolognya, Bilang psikolog. kayaknya itu harus bang. Ya tetap ada bang. Sekolah tetap ada lah. Dan di situ kan kita masih magang lagi. Harus masih itu belajar bang lagi atau dan wajib bang. ada tintanya juga. Maka kan Kalau gitu nanti revisi undang-undang saya akan ajukan itu bang.
Jadi revisi perubahan undang-undang advokat kita masukkan di sana. Jadi pertama jelas ijazahnya, bukan Sabtu Minggu, bukan di ruko. Ayo, Kemudian kita lebih bareng mentalitasnya aja, ayo. harus loh, iya kita apa? Kalau perlu kita ajukan apa? Perubahan undang-undang, kemudian kalau tidak juga kita judicial review ke MK. Ini serius loh Bang ini. Ini kacamata sudah pakai. Betul Bang Ato, setuju Bang. Mantap itu Bang. Jadi kalau kita ingin jadi lawyer, jadi pengacara itu harus kita ngecek mental kita Bang, jiwa kita sehat, darah kita segar atau lemah. Harus kita cek itu Bang semuanya. Biar dapat ijazahnya tegas gitu, enggak begini. Amperaduk. Tapi kalau menurut aku yang susah itu kalau sesudahnya. Waktu dilantik itu normal semua, habis dilantik lah itu yang jadi pertanyaan. Yang susah itu. Loh, enggak bener enggak? Kira-kira bener enggak? Bagusnya. Masalahnya enggak? Bagusnya bang ceknya bang per ini 6 bulan bang, seperti bilang MCU-nya bang, karyawan. Asal jangan dibilang setiap pengacara harus didampingi oleh psikolog. Itu kacau lagi. Harus juga bang, Ya, harus makanya juga kan, bang. kan aku bilangnya gitu Bang Pengantok. Aku bilangnya makanya kan gitu. Yang Aduh, ya kalau Allah. yang waktu disahkan itu masih lumayan lah. Yang jadi pertanyaan itu kalau sesudahnya yang berat. Layarnya agak lemah ini Bang Denis. Siap jam. Tap layarnya agak lemah nih. Tap layarnya lemah ini kayaknya agak goyang. Bunda lulus, Bunda lulus. Iya, ini baru Pipis dulu Bunda bener. lulus. Baru kali ini aku bisa ketawa ngakak loh. Bunda lulus pipis dulu Gara-gara baru apa Bun? Bunda. Sampai Ketawanya bisa Bun. nangis. Sampai bisa nangis. Kalau pengen Ini saya sekali naik nih Bun sama Ini loh Bang. yang paling ketawanya gini. Omongannya Bang Denis itu singkat padat tapi kok pedes sekali gitu. Giliran jatuh ke sebelah, aku bilang gini, jangan adikku jangan diikut-ikutin ya si Ponda. Kalau dicek nanti kalau hasilnya ODGJ gimana? Itu aku yang begini, ya Allah, hari ini sumpah kerjaan sekarang aku bisa ketawa. Gara-gara saya bikin ketawa. Astagfirullah. Jumat berkah Bunda. Iya, jual ini buka. berarti, Iya. berarti sekarang waktunya Bang Denis diikutin di stand up comedy berarti ini. Bang Denis, saya ngajukan diri jadi asisten Bang Denis saja saya. Bayar nanti saya. Jadi spesifik saya Nanti adalah kalau aku memperhatikan ke psikolog. tempatnya Bang Denis yang jadi asistennya jenengan, ya aku malah nggak fokus mau. Jadi saya nanti bagian psikologinya memantau. Nah, Kemarin kawan sama Irwanto, dia cuma kalau saya Astagfirullah, ya Allah. Bang Irwanto kan artis tuh, Astagfirullah. kalau saya kan tahu. Nah, saya pun diajak Bang, maaf ya, saya izin turun Bang, karena saya lihat ada yang mau naik ini Bang via Ayu. Terima kasih Bang kesempatannya. Sehat semua ya Bang. Siap, amin. Amin. Ya Allah, pantesan susah masuk surga Abang. Ini apa lagi? Karena ada kamu Nur di Ya situnya. Kamu keluar mulu tuh di media, disusah masuk surga tuh. Udah adem ada lagi, jadi bikin emosi lagi. Jadi gimana mau masuk surga? Iya Bun, susah banget pengen masuk surga. Suruh orang Sumpah, saya nyiram tadi lagi. di Kalau nyiram gudang. bunga sih oke. Ini nyiram orang pakai
ini pakai air panas. Pengacara itu gampang masuk surganya, pengacara gampang masuk surga. Jadi ketika nanti meninggal, masuk kubur, Marabbuka, siapa Tuhanmu? Dia jawab pasal berapa, ayat berapa. Jadi dia bantah itu malaikat nunggar nangkir. Ini pasal ini nggak berlaku lagi katanya kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya Waalaikumsalam. salam kenal buat semuanya. Langsung kenal juga. Salam. Salam kenal kembali. Nah, membahas tentang Agus dan Agus. Jadi ada yang bertanya, Agus mau dibawa kemana bang? Ya. Aku cuma jawabnya cuma satu ya. Agus itu harus dibawa ke neraka. Masya Allah. Parah ini. Orang udah ada di neraka, Bu. Lebih pedas lagi dari lebih pedas lagi dari Bang Dennis nih. Ini Dia udah ada di di neraka, sini Bu. nih. Dia Di sini nih pada mabuk apa sih ya? dia sudah punya tiketnya untuk ke sana. Terus yang Udah punya kedua tiket. obatin dulu hatinya, baru matanya. Mau dibawa ke Singapura pun juga tujuannya juga pastinya ke neraka juga. Kagak ada tiketnya dia ke surga, kagak ada. Pedas-pedas mama ya Bang ya. Ternyata mama lebih pedas ya. Enggak, Sekarang anu, itu enggak, kalau hati Via, Bang Via. Dennis, kalau hatinya dia nggak diobatin terus matanya diobatin nggak bakal sembuh. Percaya aja sama Pi, karma kedua bakal datang sama dia. Itu karma ke pertama aja dia nggak tobat, hatinya malah busuk. Karma kedua nanti malah langsung mati, tiketnya neraka. Enggak, gini Bu Via. Emang si Agus sudah tahu loketnya di mana. Kalau masuk neraka nggak pakai loket dia ya. Kalau masuk neraka dia nggak pakai loket, dia langsung masuk dia. Dia nggak pakai tiket. Kalau misalkan Agus tahu Dia loketnya di orang yang mana, udah tahu berterima kasih bang. biar aku antar, biar aku yang biayain. Kagak usah bang, kagak usah bang biayain, kagak usah bang antar. Dia udah tahu nerakanya dia di mana bang. Aduh ya Allah. Dia tuh Sumpah tadi saya itu gitu loh. tadi saya itu kan ini apa? Cek Dia boleh ngomong gudang, sebentar. hawanya nggak welcome. Di sini baru bisa ketawa, bener. Ada neraka, ada surga, ada apa lagi tadi? Dia boleh ngomong bentar nggak sama semua. Oh ya monggo. Ya Allah. Bang Dennis, izin ya. Orang itu harus lebih Dari banyak tadi udah izin loh. Jangan ngomong neraka. Yang itu harus lebih banyak bersyukur. Jangan ngomong neraka tadi ya. Terima kasih sama orang yang udah nolong, yang udah banyak ngebantu. Tapi dia nggak pernah bisa tahu berterima kasih. Orang dikasih hati malah minta ampela. Nanti besok aku kirimin deh ke rumahnya dia. Ada yang tahu nggak alamatnya dia di mana, kirimin ampela? Boleh nggak? Mau dikirimin amplop Itu Bang Dennis sampai tahu tuh alamatnya. Terus tentang avokat yang abang bilang tadi tentang kode etik, ya memang bang PA tuh nggak tahu kode etik. Otaknya juga tuh harus diobatkan itu bang PA tuh, bukan badannya aja, otaknya yang harus diobatkan itu. Saya udah ada lagi si buat naga tuh keluar kemarin. Kalau menurut saya bang, monyet aja nggak bakalan mau abang matanya didonorkan sama si Agus bang. Nggak ikhlas katanya, nggak ridho abang. Tak ikhlas dianya, makanya tadi aku bilang, tadi ada yang nanya bawa kemana, ke neraka.
Itu jawaban yang paling simpel itu kata aku mah. Waktu si Farhan ditanyain mau diganti mata Kak Iwan bisa nggak bang? Udah ketawanya sampai ke Iya. Iya, binatang aja nggak ikhlas, Bun. Ini saya mau nanya nih sama bapak-bapaknya yang ada di sini boleh kan? Termasuk Bang Denny, termasuk bapak-bapak yang ada di sini. Pia mau nanya. Pia bukan ibu ya, Pia masih muda, Pia belum nikah. Pia juga pernah dibantu sama Teh Nopi. Pia juga pernah dibantu sama Teh Nopi. Kenapa Pia bela mati-matian Teh Nopi? Karena saya sudah pernah satu room sama Teh Nopi di roomnya Bang Faktual. Teh Nopi juga udah tahu kondisi sama keadaan saya. Orang yang tahu Iya, bersyukur dan bener. berterima Lihat, kasih Bunda. itu adalah orang yang tahu diri. Tapi Agus ini nggak pernah tahu diri dan nggak pernah sadar diri. Otaknya nggak ada, otaknya masih di penggadaian. Penuh donasi untuk nebuskan otaknya Agus, nggak ada. Nggak usah donasi lagi untuk nebuskan otaknya ya. Aku Saya kasih mau otak nanya. onta dari sini ya. Tenang aja. Kagak ada otak onta juga, otak ontanya nggak ikhlas. Kayaknya nggak ikhlas di otak. Ya, ibu-ibunya diam dulu. Aku mau nanya sama bapak-bapak nih. Dari tadi aku juga udah gedek banget. Mau nanya sama Bang Denny. Galak amat. Bang Denis kan punya Ibunya ibu di- ya. Bang Denis punya ibu. Galak maksudnya. Semua di sini punya ibu kan? Wajarkah seorang laki-laki nunjuk seorang perempuan, apalagi itu seorang ibu, untuk anak-anak kalian? Kalian masih punya hati kan gitu? Kalau PA ini kayaknya nggak punya hati. Kalian malu nggak sih ketika ibu kalian ditunjuk-tunjuk? Kalian pasti bela toh? Bener nggak? Apalagi di depan umum, itu pasti dibela banget kan Bang Denis ya? Ya. Baik. Pasti dibela kan? Itulah, entah Ya. tangannya nanti dipotong sama neraka, entah nanti tangannya dipotong sama neraka satu-satu ya kan? Nanti kita lihat aja taken kontraknya dia sama neraka gimana itu Bang PA. Kamu nunjuk-nunjuk perempuan sama aja kamu nunjuk ibumu sendiri Bang PA. Sadarlah. Sebelum nanti ada penyesalan itu nggak timbul di depan, pasti di belakang. Udah. Kalau udah saya jawab. Nah, jawab. Semua bapak-bapak di sini jawab ya. Jawab. Aku Ada Mio. honornya nggak? Ada honornya nggak jawabannya? Nah iya. Ada bayarannya. Bang Denis dulu baru ke atas. Bang Denis dulu baru ke atas. Kalau nggak ada honor berarti kita jawabnya 30%. Bagus 10%. Butuh honor. Ya udah aku juga butuh honor lah kalau gitu. Yuk. Ada yang mau ngelempar Kia Mawar? Yuk. Baik, saya jawab. Ya sudah, yuk. Jawab. Sejak ya. Seorang pengacara yang katanya terkenal dan katanya sudah senior, seorang dokter, rasanya tidak bijak dan tidak pantas orang tersebut menunjuk-nunjuk, apalagi di depan umum. Menurut saya itu sangat konyol buat saya, sangat bodoh buat mereka apabila menunjuk-nunjuk yang mempunyai gelar seorang dokter. Rasanya nggak etis. Dan hal seperti itu, apakah bisa sebagai contoh seorang pengacara yang baik dan benar? Apakah pengacara yang cerdas? Tentunya tidak, kawan-kawan semua. Itu melainkan pengacara yang nggak punya adab dan nggak punya etika. Nah, maka saya mendorong buat teman-teman semua, para PH-nya Nopi, yuk bareng-bareng kita laporkan balik tentang kode etiknya. Jangan cuma Herwan saja yang melaporkan, tapi kita semua baiknya laporkan semuanya. Atas ketidakbenaran, ketidakberesan, maka itu tadi saya sarankan, baik PH ataupun Agusnya, yang baik itu periksakan dulu psikologisnya di rumah sakit jiwa. Apakah betul-betul sehat, apakah tidak? Gitu, itu dari saya. Yang lain silakan. Wah, bukan hanya psikologisnya Bang. Kalau mau dirukiah boleh Bang. Yuk kita rame-rame cari ustadz yang terkenal di Jakarta boleh Bang. Yuk. Saya aja yang rukiah. Saya. Buka kameranya biar saya rukiah. Di rukiah aja. Diskon. Lagi diskon ini, lagi diskon. Nih, aku mau bertanya nih sama viewers yang ada di bawah, sama netizen, sama yang di Komal juga. Kalian percaya nggak sih?
percaya enggak sih? Kan aku kan ngikutin dari awal juga nih. Untung aku pakai wifi ya kan, wifi-nya ibu kosku ya kan. Kalian percaya enggak sih ketika Wawa bilang saya nggak tahu untuk bayar utang itu bukan uang donasi. Percaya nggak kalian? Coba Munafik. Itu orang munafik. Itu orang munafik, orang yang mencari kebenaran sendiri, membela diri, tetapi membohongi diri dia sendiri, membohongi hati nuraninya sendiri. Maka orang seperti itu baiknya laporkan saja biar kapok, gitu. Gimana mau percaya? Kita aja punya utang 10.000 misalnya dibayarin sama orang lain, pasti orang lain itu bicara. Misalnya, Bu, ini kalau udah ada yang bayarin, nah pasti kan kita bertanya siapa yang bayarinnya, pasti kan kita nyari orangnya yang bayarin kita untuk berterima kasih. Ini mah kebo aja. Jawaban yang sebenarnya itu. Ini mah benar-benar otaknya otak Intinya kebo. gini, itu keluarga sudah tidak amanah, sudah tidak amanah. Jadi apa ya? Orang yang banyak ngomong itu semakin banyak ngomong itu biasanya selalu menutupi kebohongan. Demi kebohongan. Ya Demi benar, kebohongan namanya aja ditutupin orang salah terus. Jadi membela dia- diri, Bunda, membela dirinya gitu. Iya. Sekarang gini ya. Jadi seakan-akan apa yang dibicarakan itu selalu benar, tapi dia tidak menyadari semakin banyak bicara, kebohongan itu terucap dengan sendirinya. Kan gitu. Iya, apalagi Gini. bayar Gini. utang ke bank. Ke bank itu kan harus ada tanda tangan kita. Kan mungkin itu atas nama kita. Semuanya pihak kan dari awal mengikuti nih. Sekarang gini, Bang Denis sebagai advokat nih, ya kan? Bang Denis ketemu Kalau sama saat ini bukan sebagai advokat, Bang Denis. Bukan sebagai Bener, Bang. advokat. Iya, sebentar, jangan dipotong dulu, nanti aku lupa. Nanti aku lupa apa yang mau aku bilang. Bisa jangan dipotong dulu ya. Stand up komedi sekarang. Itu ngambil dari Bang, aku Bang, itu. Bang. Ngambil dari aku itu, Bang Nur tuh. Sebentar. Aku minta waktunya dulu, 2 menit aja. 2 menit ya. Anda Yang minta pertanyaannya waktu. udah ditunggu-tunggu pertanyaannya. Saya sudah sediakan kertas, pulpen, nggak ada pertanyaannya. Kalau Pia nggak usah nanya, Bang Ato. Pia nggak mau nanya Bang Ato. Pia cuma mau menyurahkan hati Pia aja untuk Agus nih. Aduh, andai aja aku bisa ketemu sama dia, beneran dah. Aku pikir sadarin dia dengan kata-kata aku, beneran. Dan untuk Wawa, Apa kata-katanya? Kata-katanya apa? kata-katanya cuma satu, Gus. Neraka udah nunggu kau, gitu. Oh iya Kak. Tadi kata Gus, I love you. Gitu. Oh teteh. Satu kata buat bapaknya Agus, minta tolong jangan dibawa-bawa soal agama. Aku pun orang Islam. Agama nggak mengajarkan kita mempecah belah, bener nggak? Masuk. Makasih semuanya yang udah ngasih Pia mawar. Kalau mau Akan bawa seorang agama, dokter, kenapa Bang. dia tidak tahu itu uang apa? Uang amanah Itu dah. itu. Kan Bener-bener Kak, saya nggak suka Kak Islam. Saya pun orang Islam. Iya, Islam nggak mengajarkan kebencian. Gini Mbak, kita sekarang nggak usah bawa agama deh. Agama cukup di hati kita aja. Nanti kita malah salah omong, malah salah kaprah. Oke. Singkirin dulu Sekarang aja. itu aku mau minta satu, Agus sadarlah sebelum karma yang kedua datang. Ya, Itu benar-benar. masih satu bisa ngelihat Gus, belum dua-duanya. Kamu harus bersyukur Gus, kamu masih punya keluarga, kamu masih yang ibaratnya masih punya dukungan support orang-orang banyak lah. Aku cuma bisa duduk di kursi roda, aku cuma punya satu ya kan, aku sudah nggak punya orang tua ya kan, aku tetap bersyukur. Aku bersyukur Semangat, dibantu sama semangat. Teh itu, aku bersyukur loh. Aku bersyukur banget. Aku walaupun dia ngomong, aku nggak pernah minta apapun sama Teh Nopi. Walaupun aku ngomong begitu, dia jawabnya apa? Memang Mbak Pia nggak minta sama saya, tapi Tuhan mempertemukan saya sama Mbak Pia di rumahnya Bang Faktual.
Aku tahu caranya berterima kasih sama Teh Nopi dengan mendoakan beliau. Walaupun itu cukup aku sama Tuhan yang tahu, cukup aku sama Allah yang tahu. Tapi dari seginya Agus nih dari awal dia yang meminta untuk dibantu, dia yang minta tolong. Aku mau minta keadilan karena muka aku disiram pakai air keras. Sekarang gini, orang menyiram kau, nih Gus, orang menyiram kau itu nggak mungkin nggak ada sebab, Gus. Orang menyiram kau itu pasti ada sebab, ya itu untung masih dikasih kesempatan hidup sama Allah gitu kan, belum neraka tempat lo Gus. Masih yang ibaratnya lu masih bisa jalan, lu masih bisa ngelihat yang paling lucunya bagi hidup aku itu Gus. Kamu kalau kamu ditanya sama wartawan, gimana rasanya bisa kata komen ya? Jadi ketahu humornya, ya kan berarti lo bisa ngeliat di situ tuh kata komen seperti apa. Lu jangan jadi orang goblok yang gobloknya Ya bisa gobloknya lihat kayak- uang juga paling enggak. jangan jadi orang yang gobloknya butanya kelewatan gitu. Ya masa orang histeris gitu, histeris, mic-nya bisa di depan. Aku sakit. Orang histeris itu tangannya dibuka, tangannya lepas tuh mic. Orang Jangan pakai kacamata Bang Denis, Orang nanti nggak tantrum kelihatan loh dolarnya. orang tantrum itu Nanti nggak kelihatan dolarnya. orang tantrum itu nggak bakal lihat apa-apa, nggak bakal tahu apa-apa. Tapi lu masih bisa megang mic dan teriak-teriak. Nggak ada gunanya Gus kamu teriak-teriak. Oh, kayu. Kalau tantrum kan biasanya buat anak-anak. Nah, kalau udah tua gitu masa tantrum dia, Kak? Bukan tantrum, tantrum masuk terang. Enggak, Bang Dennis, saya mau minta pendapat, Bang. Aku punya usul Bang. nih. Tadi kan kata teman-teman kan jangankan minta donor mata ya istilahnya. Tadi kata teman-teman ya, mata kera aja nggak mungkin ikhlas. Aku punya saran. Gimana kalau diganti mata kakinya dia aja? Setuju kalau itu mah. Jadi dilumpuhkan sekaligus sama Tuhan. Kan kalau diganti sama mata kakinya dia sendiri kan gak ada yang dirugikan. Bang, kalau dia lumpuh, kita harus nyumbang kursi roda dong, Ini loh Bang. saya mau tenis nggak jadi gara-gara di room ini loh. Bang Dennis, menurut Bang Dennis kan gini Bang. Mumpung gratis ini, lucu-lucuan Menurut Bang Dennis gratis ini. gimana Bang? Kalau Epa itu kan seorang dokter, ya menurutnya kan seorang dokter. Kok masa seorang dokter Dokter Pak, bukan dokter. 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 Oh, dokter. Aku mau cari juga disertasinya itu apa sih? Disertasinya S1, S2, S3. Perlu juga itu kita belajar. Kalau perlu kasih es lilin Bang. Itu kalau dia seorang dokter gimana pasiennya Bang? Kalau dia seorang dokter itu gimana pasien kliennya Bang? Dan satu hal lagi nih, Bang Denny semuanya, Gantian dulu, gantian dulu. kalaupun dia dapat donor mata, aku yakin orang yang mati pun gak ikhlas matanya dikasih sama Agus. Yakin saya. Dia bakal dihantuin itu tiap hari. Mata aku balikin, Gus, mata aku balikin. Gak bakal ikhlas dia. Yakin saya. Ini Makanya saya sedikit. Ini prinsip nih. Ini prinsip. Jadi kita boleh saja tidak setuju dengan tindakan seseorang, termasuk Agus. Tapi mungkin saya pikir kita juga tidak boleh. Ya ini mohon maaf, saya orangnya netral aja ya. Jadi pertama kita tidak membenarkan tindakan yang menyerap Agus itu jelas tuh ya. Yang kedua, kita juga biarkanlah hukuman itu setara, setimpal. Itu yang diajarkan oleh sistem hukum kita ya. Jadi tidak sampai ke hal-hal yang sifatnya melampaui daripada sanksi hukum yang seharusnya diterima seseorang. Jadi saya pikir kita juga harus coupling nih Pak Dennis. Jadi kebencian kita itu juga jangan terlalu kebencian. Ini sorry, saya agak beda sedikit ya. Tidak melebihi lah standarnya lah. Jadi kalau kita misalnya kaitan dengan
kepercayaan publik misalnya sudah kita nggak percaya misalnya, tapi jangan mungkin kita sampai melebihi ya, melebihi ini dalam konteks yang apa namanya, sampai misalnya kita bilang harus begini atau segala macam yang sebenarnya tidak mesti seperti itu. Ini Bang Dennis itu kayaknya harus adil juga kita terhadap musuh sekalipun, terhadap orang kita benci itu di apa namanya, di Mahkamah Agung Supreme Court Amerika itu tertulis tuh bahwa janganlah Anda tidak berlaku adil meskipun terhadap orang yang telah memusuhi, dan begitu juga terhadap diri kita, kita harus berlaku adil. Juga Agus saya pikir. Jadi biarkanlah, ini juga udah hukuman berat menurut saya bagi Agus ya. Udah hukuman berat bagi dia. Semoga kita harapkan ya ada kesadaran ya. Jadi ekspresi kita tadi itu sebenarnya memang dalam konteks memberikan edukasi kesadaran juga bagi Agus. Semoga apa yang kita sampaikan dalam room ini tidak dimaknai kebencian atau dimaknai yang hal-hal yang sebenarnya di luar edukasi maupun harapan untuk Agus berobat. Itu barangkali Bang, saya terakhir ini saya mohon maaf izin karena harus ngojek dulu ini. Ngojek dulu karena ada pekerjaan lain. Terima kasih. Semoga nanti kalau Bu lulus, kalau ada lagi yang lucu-lucu saya mohon diundang juga. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ayo yang lainnya mau ngomong apa? Kalau saya pribadi sih nggak benci sama Agus, nggak benci, nggak sama sekali. Saya benci sama kera itu. Kenapa nggak mau matanya donorin itu Kak? Sebenarnya ya Bunda, masalah kasihan ya kasihan banget itu sama si Agus gitu. Ya kita kasihan dengan fisiknya ya dia, kita kasihan dengan fisiknya. Tapi kalau ingat kelakuannya itu Bun, ya benci juga dengan kelakuannya gitu loh. Gini, aduh Bang Ato keburu kabur. Aku mau kasih jawaban keburu kabur. Ya jadi kan dia nggak butuh uang itu donasi nih kan. Nah dia kan nggak butuh uang donasi, terus itu uang dia nggak mau berobat ditunda-tunda. Nah biarkanlah itu donasi nggak diapa-apain kan, kalau amit-amitnya kalau dia mati kan kita bisa sedekahin dia buat amal jariahnya karena banyak salah di dunia kan. Ya diampunin dosa-dosanya gitu. Dosanya. Misalnya dari NTB yang semalam itu ya, buka di roomnya si anak peladusing ya. Iya Bunda, benar.